Prabu Arjuna Sosrobau, seri 239, Romo Bargowo. Lebih dari 15 orang prajurit yang terluka, termasuk senopati prajurit, sedangkan yang tewas ada seorang prajurit. Dengan tertatih-tatih yang sakit diangkat ke punggung kuda. Demikian pula yang tewas ditelungkupkan di punggung kuda pula. Dengan tak terlalu cepat, rombongan bergodo prajurit itu kembali ke kota raja Kanyakawa. Sementara itu, suasana mencekam dan berkabung masih menyelimuti seluruh negeri Kanyakawa. Ratusan korban tewas telah dikebumikan dalam suasana duka yang sangat mendalam. Yang sakit telah ditangani oleh juru sembuh kerajaan yang andal. Namun kekhawatiran masih menyelimuti seluruh negeri. Mereka khawatir jika tiba-tiba Romo Bargowo datang dan mengamuk seperti hari kemarin. Mereka tidak tahu kemana Romo Bargowo pergi. Dalam pada itu, mereka juga belum tahu nasib dari Sang Prabu Hihaya, yang kata Romo Bargowo telah dibunuhnya. Pihak keraton masih menunggu bergodo prajurit yang melacak keberadaan dari Sang Prabu Hihaya. Sementara suasana masih mencekam, ketika prajurit Sandi mengabarkan bahwa bergodo prajurit yang melacak keberadaan Sang Prabu Hihaya telah kembali. Namun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, ada yang tewas dan banyak yang terluka. Punggawa kerajaan yang masih tersisa sangat sedih dan prihatin mendengar kabar tersebut. Duka nestapa belum berlalu, sudah ditambah kabar yang sangat menyedihkan. Namun yang lebih terkejut adalah rombongan bergodo prajurit itu. Betapa tidak, suasana keraton begitu tintrim mencekam. Terlebih setelah mendengar bahwa ratusan korban telah tewas dan ratusan korban luka telah terjadi di keraton Kanyakawa. Dan itu semua adalah karena ulah dari seorang Romo Bargowo. Senopati prajurit itu pun kemudian melaporkan bahwa jasad Prabu Hihaya tidak diketemukan. Namun yang lebih menyayat hati, bahwa busana raja telah ditemukan tercabik-cabik di tepi hutan. Dengan demikian, diyakini bahwa Sang Prabu yang telah gugur kemudian menjadi mangsa hewan buas di hutan itu. Dan Sang Senopati itu juga melaporkan bahwa telah bertemu dengan Romo Bargowo. Sedianya akan ditangkap, tetapi yang terjadi sebaliknya. Bergodo prajurit itu yang menjadi korban keganasan dari Romo Bargowo. Romo Bargowo telah pergi, entah kemana, kami tidak tahu, Ki Tumenggung, berkata Senopati itu kepada seorang tumenggung yang menerimanya. Hari itu negeri Kanyakawa bertambah berduka. Sebergodo prajurit, banyak yang terluka. Bahkan ada yang tewas. Namun yang lebih memilukan adalah nasib Prabu Hihaya yang jasadnya dimangsa hewan buas. Ketakutan semakin mencekam di seluruh negeri, terutama para kesatria yang masih tersisa. Sementara itu, setelah 3 hari 3 malam, perjalanan Romo Bargowo sampai juga di negeri Tanjung Jati. Sebuah negeri yang kecil namun kaya. Salah satu kekayaannya adalah hutan jati yang telah berusia ratusan tahun. Warganya makmur sejahtera. Demikian pula para kerabat raja. Terlebih sang raja Prabu Citroroto amat kaya raya. Karena sedemikian kaya,
maka ia suka mengumbar kesenangan. Dengan segala kekayaan, segalanya bisa terlaksana, apalagi urusan wanita. Namun sudah beberapa hari ini, Sang Prabu Citroroto belum kembali. Para nayaka praja tidak ada yang tahu kemana Sang Prabu pergi. Tetapi yang sudah terjadi, setiap pulang pasti membawa seorang wanita yang cantik jelita. Sehingga kini puluhan selir telah menghuni keraton Tanjung Jati. Namun hari itu, negeri yang aman dan damai itu digegerkan oleh kedatangan seorang yang tinggi, besar, dan berkulit hitam legam. Ia menenteng sebuah gandewa besar, dan di punggungnya terselip sebuah kapak besar. Dialah Romo Bargowo. Yang membuat geger adalah ketika orang itu dengan suara menggelegar sesumbar ingin menumpas Trah Citroroto. Dan yang lebih menggembarkan adalah pengakuan orang itu bahwa ia telah membunuh Prabu Citroroto. Dikatakan pula bahwa Prabu Citroroto ingin menculik ibunya. Bersambung. Harta kekayaan belum tentu membuatnya bahagia, tetapi bisa jadi mendatangkan petaka.